Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan pada masa kehancuran Ninive atau kekalahan Ninive di tangan musuh, yaitu Asyur. Itu terjadi kira-kira tahun 660 sampai 612 sebelum Masehi. Nabi mewartakan atau menyampaikan kritik kepada Asyur karena telah melakukan kejahatan terhadap umat Tuhan. Maka ditandaskan oleh Nabi dalam kritiknya bahwa kejahatan itu akhirnya akan bisa dikalahkan. Bahwa kejahatan itu akhirnya bisa dihentikan oleh tangan Tuhan. Kejahatan yang membawa kehancuran. Ini bukan hanya menjadi kritik Nabi terhadap Asyur, tetapi sekaligus juga kritik bagi bangsanya sendiri, bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan, janganlah melakukan kejahatan kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau tetap hidup di hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan ini bisa menjadi semacam kendaraan orang bertindak keras, melakukan kekerasan. Tadi kita dengarkan bagaimana itu derak-derik roda, lecut cambuk, kuda berderap, meloncat-loncat, terjadi pembunuhan, bahkan orang tersandung mayat di sana sini dan segala macam. Kejahatan pembunuhan. Dimulai dengan kekerasan dan juga kebohongan. Jadi kejahatan itu bisa menjadi kendaraan kekerasan maupun kebohongan. Untuk menghentikan sikap dan tindakan seperti itu, Injil menawarkan jalan cinta kasih. Bukan jalan kekerasan, kebencian, dendam, kesumat, dan lain sebagainya. Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan tetapi juga memberi teladan menempuh jalan itu. Karena Yesus adalah wujud kasih Allah yang nyata, yang hadir di tengah umat manusia. Maka jalannya pun juga disebut jalan cinta kasih. Jalan cinta kasih itu diawali dengan jalan pengingkaran diri, jalan menyangkal diri,
Kemudian diakhiri dengan jalan salib menuju kemuliaan. Pengingkaran diri atau penyangkalan diri itu artinya orang mau membuka diri terhadap pribadi lain. Jadi bukan hanya menjadi orang yang mampu untuk mengurangi makan minum dan lain sebagainya, melakukan askese dan lain sebagainya, itu belum cukup kalau toh hatinya masih tertutup akan kehadiran pribadi lain. Orang yang melakukan pengingkaran diri itu pertama-tama membuka diri terhadap kehadiran pribadi lain, lebih-lebih pribadi yang ilahi, pribadi Tuhan yang selalu akan hadir berkarya dalam diri setiap orang. Dengan demikian orang akan dijauhkan dari tindakan-tindakan kekerasan, dari tindakan-tindakan kebohongan dan keangkuhan atau kesombongan. Apalagi setelah jalan pengingkaran diri, lalu harus menempuh jalan salib, jalan cinta kasih, jalan pengorbanan. Sebagaimana Yesus sampaikan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang mau menyelamatkan nyawanya adalah orang yang mau tetap hidup di dunia dengan segala macam kemegahannya. Tentu ini akan kehilangan nyawanya, kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup bahagia, hidup mulia bersama Kristus yang setelah mati disalibkan lalu bangkit dengan mulia. Tetapi kalau di dunia ini orang berani mengorbankan dirinya, mengikuti jalan dan teladan Yesus, berani berkorban, berani berbagi satu sama lain, maka mereka ini akan menyelamatkan hidupnya yang sejati, hidup seperti yang dikehendaki Allah, hidup bahagia bersama dengan Allah. Oleh karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan supaya kita juga dianugerahi keutamaan-keutamaan seperti keadilan, keadilan seperti keadilan Allah sendiri, yang menurut kehendaknya adalah mau membuat semua manusia bahagia, semua manusia selamat, bukan hanya kelompok tertentu, negara tertentu, kerajaan tertentu, yang lain melarat, yang lain tertindas, yang lain sengsara. Semua selamat, semua bahagia. Itulah keadilan Allah. Kita mohon keutamaan keadilan ini supaya akhirnya kita juga mendapatkan keutamaan yang lebih agung, lebih mulia. Bukan kemuliaan di dunia, tapi kemuliaan abadi dalam kerajaan surga. Hidup bersama dengan Allah, hidup di dalam cinta kasih-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kami, agar kami jangan jatuh kepada tindakan kekerasan, sewenang-wenang, berlaku tidak adil, maupun menjadi angkuh dan sombong. Engkau menawarkan jalan pengingkaran diri, jalan salib, menuju kebahagiaan sejati, kemuliaan kekal. Oleh karena itu kami mohon semoga perjuangan kami Engkau sertai dan Engkau berkati, agar apa yang kami perjuangkan selama ini sungguh berkenan di hati-Mu, dan demi
kejayaan dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.